Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang kami hormati Ibu Ketua Sidang Ibu Dr. Hajah Eni Novi Rita MSI. Yang kami hormati, yang kami muliakan penguji pendamping Bapak penguji pendamping sekaligus ya, Bapak Profesor Dr. Yusuf Bahagi LCMA. Mohon izinnya Pak. Ya. Kemudian Bapak Dr. Haji Ahmad Isnaini MA. Mohon izinnya Pak. Ya. Serta Bapak Sekretaris Sidang yaitu Bapak Dr. Budi Mansa MKOMI. Ya. Serta Saudari Wiwin Nur Aini. Ya, selamat ya. Anda di fase injury time ini berhasil sampai ke kursi panas ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan Anda bisa mempertanggungjawabkan atau mempertahankan dari apa yang ataupun mengembangkan lagi dari apa yang sudah Anda kerjakan. Ini berapa lama penulisannya ini? Nyusunnya sebenarnya berarti sudah sangat lama Pak, saya ini semester 8. Iya, dari kapan mulainya ini? Cuman baru dikepung ya 1 tahun dia. 1 tahun. Oh, 1 tahun juga kelamaan Pak ya? Ini 2 bulan. Tapi nggak maju-maju, disimpan aja gitu loh Pak, nggak maju-maju. Harus maju ya. Harus maju serentak pembela yang benar ini ya. Baik, coba dibacakan lagi lah judulnya nih. Kita ini dulu warming up dulu lah. Gimana Pak? Dibacakan kembali judul tesis Anda. Kemudahan Al-Quran, bukti kebenaran firman Allah, studi penerapan metode ini di SFPIT Nahdlatul Ummah Metro. Ada berapa variabel sini nih? Ada 2 Pak. Apa saja itu? Iya, kemudahan Al-Quran sebagai bukti kebenaran firman Allah, dan yang keduanya adalah studi penerapan. Baik. Apa yang melatar belakangi Anda kok bisa mengambil tema ini? Judul ini. Yang pertama, ketika itu saya ditugaskan oleh kepala sekolah untuk sebagai pilot project kelas khusus karena bebannya sangat berat 30 juz. Untuk itu saya tadi harus menggunakan suatu cara atau langkah untuk bisa makin mempercepat target dari yang kepala berikan kepada saya. Jadi saya mengambil ini. Jadi sekalian saya menyelami, sekaligus saya juga menulis ini. Jadi ini real atas pengalaman saya sendiri. Oke, Anda utarakan di sini di latar belakang masalah ini, yang melatar belakangi Anda mengambil tema ini, sehingga menetapkan adalah salah satu metode yang ada adalah metode UMI ya. Iya. Ada di Ya. Tentunya kan kita melihat dari latar belakang masalah terlebih dahulu ya, apa yang melatar belakangi Anda sehingga mengambil tema ini. Iya. Tentunya kan tadi Halaman 5 Pak ada Pak. halaman 5 seperti apa? Terus sampai akhir. Ya, Anda disebut di sini yang saya pertanyakan sih keprihatinan secara umum ya. Anda sebutkan di Jawa. Iya, betul. Di Lampung sendiri ada nggak datanya? Datanya ya Pak. Data tentang terkait buta huruf Al-Quran ini? Iya, saya nggak ngambil dari Lampung mungkin karena populasi terbanyak ya memang di Jawa gitu. Ya harusnya kita fokusnya kenapa nggak ngambil di Jawa? Kita kan berdasarkan studi lapangan. Lapangannya kan Anda studi lapangannya di Metro. Iya. Sekarang pertanyaan saya, data secara umum di Metro ada berapa buta huruf Al-Quran? Misalnya di level tingkat anak remaja pemula SMP ya. SMP. Ada tidak datanya? Belum Pak. Kenapa tidak ada? Karena tadi mengambil keumuman gitu. Takutnya kalau Ya terlalu jauh ngambilnya, kita fokusnya ke awal, dari awal Anda fokus ke lokasi mana objek yang akan menjadi sumber masalahnya. Anda penyakitnya kaki, ya kaki dulu diobatin, jangan ke yang lainnya dulu ya. Oke, kemudian Anda melihat secara konseptual ya. Secara konseptual Anda menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an Allah sudah menjanjikan dalam Al-Qur'an ya, beragam kemudahan-kemudahan. Ya kan? Kita kan urutnya seperti itu. Secara teoritis
secara teologis Allah menjanjikan kemudahan bagi hambanya, bagi umat Islam untuk mempelajari bisa baca Al-Quran. Ya, Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab kemudian sampai kepada lisan A'jami pun itu seharusnya bisa mudah. Tapi faktanya itu kan harusnya menjadi problemnya kan. Faktanya realitas sosial yang terjadi ada bahwasanya tingkat buta huruf baca Al-Quran itu sangat tinggi. Nah, itu harus dibahas, harusnya seperti itu Anda uraikan dari awal. Nah, kemudian ada salah satu beragam metode-metode. Secara historis pun digambarkan bahwasanya dia Al-Quran ya ketika sampai kepada Rasulullah dan disampaikan kepada umatnya, ya kita sampai dengan sekarang beragam tahapan-tahapan yang terjadi dalam Quran, ya enggak? Baik itu dari teknik penulisannya, ya huruf tanda bacanya, itu kan ada sebuah proses sejarah. Ya, bahkan metode belajar untuk membelajar Al-Quran pun juga mengalami sebuah proses sejarah dari metodenya adalah Arkom awal, ya enggak? Ataupun metodenya putrinya Umar bin Khattab, ya. Ataupun sampai kepada sekarang terakhir itu sampai Anda yang menjadi objek Anda itu adalah metode Ummi. Nah, itu ada sebuah fakta historis yang harus kita analisa. Oke. Berdasarkan hal itu, maka Anda melihat ada beberapa hal yang Anda rumuskan di sini ya. Apa rumusan masalah Anda di sini? Oke, yang pertama di sini rumusan masalah itu adalah yang pertama bagaimana menjelaskan mengenai ayat-ayat kemudahan, maksud dari ayat-ayat kemudahan dan mempelajari menghafal Al-Quran itu seperti apa? Menghafal atau mempelajari ya. Terus bagaimana relevansi Al-Quran sebagai kemudahan dalam penerapan metode ini untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran siswa khususnya di SMP ITW Datul Umum Metro. Yang relevan ini antara metode umminya atau Al-Quran itu mudah? Pertanyaan yang dirumuskan di sini. Mau dijawab pertanyaan penelitiannya? Untuk dua-duanya. Jadi maksudnya relevansi antara firman Allah dengan cara metode ummi itu sendiri. Metode ummi sebagai metode, ya. Al-Quran sebagai sebuah firman Allah, sebuah produk, sebuah wahyu. Bagaimana bisa sampai kepada manusia? Ya, akan perlu metode, perlu cara. Ya. Itu kan akhirnya melahirkan sebuah beragam metode-metode cara. Nah, ketika ditemui ada beragam metode, itulah yang namanya ketika ternyata ini sangat relevan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bahwasanya sebenarnya Al-Quran itu mudah dibandingkan dengan kitab suci yang lainnya, Weda, Tripitaka, Bible. Ya. Baca Bible pun nggak semua orang bisa baca, karena dari sisi bahasa juga sudah berbeda-beda. Nggak ada yang ngapalin. Nggak ada yang hafal. Tripitaka juga sama, Weda juga sama. Ada orang-orang tertentu saja. Akhirnya kan disitulah muncul menjadi rohbaniyah, ada kependetaan. Kalau Islam pun tidak ada. Siapapun bisa baca Al-Quran. Tinggal level dia apakah dia sebagai alim atau ulama atau dia sebagai pembaca Al-Quran sebatas hamba semata. Jadi yang kita ini kan metodenya ini relevan dengan kemudahan dengan Al-Quran, bukan Al-Quran yang relevan dengan itu. Harusnya ya. Nah, ini Anda buktikan nanti di bab 3. Ya kan, bukan Al-Quran yang relevan tapi metodenya ini relevan dengan kemudahan Al-Quran, ya. Oke. Baik. Nah, maka di situ kita lihat kerangka berpikirnya Anda ini kan, kadang saya bertanya Anda nih ini penegasan judul atau kerangka berpikir? Di sini coba ini kerangka berpikir. Oh, iya. Ini penegasan judul atau kerangka berpikir? Iya. Ya, kan tadi saya membantu tadi memberikan runutan berpikir kita kan. Secara konseptual Al-Quran itu mudah. Ya kan? Kemudian faktanya di lapangan ternyata banyak buta huruf Al-Quran. Why? Pertanyaannya kan why? Kok bisa begitu? Nah, maka kemudian kita analisa secara historis. Ternyata dari zaman Nabi sampai dengan zaman Gen Z sekarang itu beragam metode. Al-Quran yang dulunya tidak ada tanda baca jadi ada tanda baca. Yang Al-Quran dulunya polos saja sekarang ada warna-warni. Nah, itu kan sebuah melahirkan sebuah budaya.
ya kan? Nah, itulah yang menurut saya nanti tesis Anda ini menarik, ada temuan di situ. Maka harus ada sudut pandang di sini. Anda mengkajinya, sekarang saya tanya, Anda mengkaji kajian tafsir atau mengkaji dari sisi keilmuan yang lainnya? Tesis ini. Tafsir. Why tafsir? Karena itu jurusan saya. Ya memang jurusan Anda, tapi kan di situ ada pendekatan keilmuan lainnya. Iya. Yang bisa Anda melihat berdasarkan objek penelitiannya, yaitu tentang sebuah metode pembelajaran Al-Quran, yaitu metode Umi. Maka saya cari di metode penelitian Anda, saya cari Anda sudut pandang Anda mau penelitian apa nih kategorinya? Pendekatan apa yang Anda gunakan di sini? Iya, pendekatannya pendekatan lapangan gitu loh maksudnya. Jadi, Kan jenisnya. oh iya. Pendekatan keilmuannya apa? Keilmuannya ya tafsir maksudnya Pak, dari segi kemudahannya itu. Itulah saya rasa itulah yang menyebabkan kebingungan Anda. Anda belum ada sudut pandang, belum ada perspektif. Anda kan ada mata kuliah antropologi Al-Quran kan? Di S1 ada nggak? S2 ada pasti antropologi Al-Quran, dipelajari di situ. Kali saya ngajar antropologi Al-Quran itu. Ya, itu ada sebuah dialektika antara wahyu Allah dengan budaya yang diciptakan manusia agar mudah dalam memahami Al-Quran. Nah, maka saya melihat ini saya bantu di sini keywordnya di sini. Maksudnya pendekatan keilmuan yang Anda gunakan sini harusnya ada pendekatan historis dan pendekatan antropologi. Ya, bagaimana para ulama dulu? Oke lah ada tafsir ya, penafsiran bahwasanya intinya mudah Al-Quran itu, tapi dengan pendekatan antropologi Anda urai sejarahnya kan. Oh ternyata dari Al-Quran yang dulunya ditulis di beragam dilepas di segala macam, akhirnya dikumpulkan, dikodifikasi, kemudian diberi tanda baca, kemudian disatukan jadi mushaf Utsmani, sampai dengan warna-warni Al-Quran sekarang yang ada, itu sebuah adalah karya cipta manusia. Itu kan nanti ke arah perdebatan teologis, apa itu makhluk atau bukan, itu bilangnya kawan-kawan di persiapan agama nanti kajiannya kan. Perdebatannya. Nah kita kajian dari sini saja. Anda nanti menjadi seorang antropolog, master di bidang antropologi, akan mencari metode-metode lain, mencari budaya-budaya lain, bagaimana Al-Quran itu bisa dengan mudah dipahami oleh umat Islam. Ya, sesuai dengan segmennya, mau tingkat remaja atau mau tingkat, ini kan rata-rata tingkat SMP yang menjadi fokus Anda. Oke, nah itu ya saran saya untuk di tes Anda ini ada sudut pandang sini. Saran saya lebih fokus Anda biar tidak bingung dari perdebatan ke penafsiran, fokus saja pada historis dan antropologis. Ya. Oke, itu. Ya, itu ya. Ketika kerangka berpikir Anda sudah runut, insyaallah akan ada hal novelty yang Anda tawarkan di sini. Ya. Baik, berikutnya kita lihat ke data. Ya, bagaimana data-data Anda terkait tentang yang menggambarkan adanya metode Umi ini dipraktekkan di lapangan ya. Ya kan, jadi secara teoritis Anda mengungkapkan di sini ada beragam metode kan, dari metode pembelajaran Al-Quran, dari metode ya, Baghdadi, Yanbu'a. Nih, anak saya sekarang sedang metode Yanbu'a nih di 2 pesantren ini. Nah, metode Iqra dan lain sebagainya. Ini ada metode Umi. Dari data yang Anda temukan, coba di halaman 42 di sini ya. Kekuatan model dan pembelajaran metode Umi ya. Dari apa yang Anda paparkan, apa yang menurut Anda menjadi kata kunci di sini dari halaman 41 dan 42 di sini. Jadi Umi ini mempunyai 3 kekuatan. Yang pertama adalah metode yang bermutu, yang kedua guru yang bermutu, dan ketiga adalah sistem yang bermutu. Metode ini ada dari jilid 1 sampai jilid 6, kemudian ada pra itu untuk PAUD ya, yang maksudnya anak balita gitu. Kemudian untuk dewasa ada, ya, jadi jilidnya itu ada yang jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian jilid dewasa itu adalah 1 jilid, ada Ghalib Al-Quran, ada alat peraga. Oke, cukup. Semuanya ini berarti dalam ini apa berarti? Ini tidak hanya mengandalkan satu personal guru. Ya kan? Ada teamwork di situ. Bahwasanya dalam metode Umi ini tidak hanya mengandalkan satu ustadz. Dia harus ada tim ya. Bukan. Jadi si ustadz ini kan di sini ada guru yang bermutu. Nah, ini tuh gurunya juga ada di coaching.
semacam itu. Ya. Jadi sama UMI di pusat di Surabaya itu tetap di setiap tahun itu ada upgrading. Jadi ada jaminannya, misal kayak kita sebagai ASN misalkan di ini dulu kualitas ini mengalami kemunduran atau enggak gitu. Jadi ada semacam tes setiap tahunnya bahwa bacaan. Oke, cukup ya. Di halaman 49 Anda sebutkan ada kelebihan dan kekurangan. Iya. Mana buktinya? Ataupun juga kelebihan dan kekurangan. Siapa yang bilang ada kelebihan dan kekurangan di sini? Mana datanya? Data apa Pak? Data yang menyatakan kelebihan dan kekurangan metode UMI. Ya ini di sini di halaman 49 ini. Ya, siapa bilang itu? Dari landasan Anda mengatakan ini? Ketika observasi Pak di lapangan sendiri. Ketika saya observasi di lapangan sendiri. Buku jilid pembelajaran terlalu banyak, ada 8 jilid. Iya. Ya. Nah, itu kan persepsi Anda. Karena saya juga ambil sertifikat UMI-nya Pak. Sudah dapat sertifikatnya. Iya. Anda kan harus objektif di sini. Tidak hanya berdasarkan itu saja. Ada tidak pernyataan yang lain? Ini kan judgement Anda itu. Bahwasanya mereka ini kurang. Kalau kata orang lain, ini sesuai dengan tingkatannya. Mau 8 jilid, mau 30 jilid Kak. Itu kan sesuai dengan ini. Jadi mana yang bukti yang menunjukkan ini betul-betul kekurangan dibandingkan dengan metode-metode yang lain ataupun kelebihan dibanding metode yang lain? Ada pertanggungjawaban data di sini. Ini yang menurut saya tidak ada jadi data. maksudnya di-compare dengan pendapat lain. Iya. Dari metode-metode yang ada. Ya kan Anda uraikan di teori itu. Ada metode Baghdadi, metode Iqra, metode Yanbu'a. Ya kan? Metode apa lagi di situ? Ada metode, kalau yang di Afrika itu metode ini Pak ya. Kita baca, ngapal, tulis di kita apa kan di Afrika, di Aljazair, kita tempat saya itu di Aljazair kita nulis gitu. Sambil dapat nulis dulu gitu kan. Nah, itu kan semuanya ada istilahnya, ada khosois, ada kelebihan, ada kekurangannya masing-masing dibandingkan dengan beragam. Itulah yang Anda istilahnya analisa nanti di bab 4 nantinya. Tapi di sini harus ada datanya. Ini kan tuduhan Anda saja ini tanpa ada bukti. Ya, di bab 3 ini bahkan cuma 2 lembar kelebihan dan kekurangan. Mana buktinya? Ya. Dan bukti wawancara pun di sini juga yang menunjukkan Anda di lapangan, Anda hanya sebatas observasi. Mana wawancaranya? Yang menyatakan pernyataan-pernyataan. Ada di yang ada fotonya itu Pak. Ya, kenapa di sana bab 4? Data itu di mana naruhnya? Letakkan data di mana? Kenapa di bab 4? Ya, itu. Ya, data-data Anda yang ada di bab 4 itu dipindahkan memang boleh ada ini, tapi ya maksudnya ada justru kekayaan data di bab 3 ini ya, itu menggambarkan ada relevansinya dengan kemudahan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari Quran. Oke. Nah, ini saya kira bab 4 ini ya. Bab 4 ini ya diringkas saja langsung saja di pembahasan di nomor 2 ini, kemudian dalam mempelajari Al-Qur'an. Ya kan? Yang kesimpulannya menunjukkan bahwasanya ya secara antropologis ya kan, keragaman metode pembelajaran Al-Qur'an ya, yang tidak dimiliki oleh kitab suci agama yang lain ataupun agama yang lain itu menunjukkan bukti ya bahwasanya kan Anda mau mencari bukti ini kan? Anda mau mencari bukti kebenaran firman Allah. Ya itu tadi dengan adanya beragam metode ini yang yang diciptakan oleh, itulah antropologisnya kan, diciptakan oleh beragam ulama dari zaman sahabat sampai dengan sekarang. Itu adalah sebagai bukti kebenaran daripada firman Allah. Ya kan? Baru kemudian analisa Anda terhadap relevansinya tadi ya. Dengan motonya mudah, menyenangkan dan menyentuh hati, itu ya relevan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Oke, sehingga ketika Anda menyimpulkan, coba lihat kesimpulan Anda.
rumusan masalahnya ada berapa? Ada 2 Pak. Ada 2. Rumus jawabannya ada berapa? Jawabannya ada 3. Kenapa 3? Ditanya 2 ya 2 aja jawabnya, jangan jawab 3. Jadi sederhananya gitu. Ya Pak, ini tuh mungkin Kamu baik kali. sebenarnya 2 poin, cuman kenapa jadi ada nomor 3 ya saya? Mintanya 2 kasih 2 aja gitu. Ini menyusahkan diri kamu sendiri gitu kan. Ya. Jadi jawab kesimpulannya pertama, apa coba kesimpulannya coba? Anda juga bingung kan jadi apa kesimpulannya ini? Kemudahan dalam Al-Quran, di sini salah satu kemudahannya itu dalam bentuk membaca ya. Jadi mempunyai relevansi dengan metode baca Quran. Di sini khususnya adalah metode umi yang diterapkan di SMP IT Wadatul Ummah. Jadi di sini bahwa kemudahan Al-Quran itu ya tadi punya relevansi dengan metode umi. Kira-kira menyimpulkan nggak itu dia jawab pertanyaan penelitiannya pertama? Pertanyaan pertamanya. Ya, tadi bagaimana caranya? Coba dibacakan lagi rumusan masalahnya. Bagaimana kemudahan? Ya, bagaimana penjelasan mengenai ayat-ayat kemudahan? Iya. Ya. Penafsiran atau penjelasan ulama terhadap kemudahan-kemudahan yang ada itu diwujudkan dalam adanya beragam metode yang melahirkan ya itulah budaya belajar Quran. Siap. Nah, yang ketiga, yang rumus jawaban yang kedua, ya tadi ya kan relevan tidak metode umi dengan Sangat relevan. ya sangat relevan dengan motonya mudah, menyenangkan dan menyentuh hati itu sangat relevan dengan pesan moral utama Al-Quran ya, untuk mudah dipahami, mudah dipelajari, mudah dipraktekkan ya, kemudian menyenangkan hati itulah. Nah, itu terjawab ya. Pertanyaan penelitian yang kedua. Kalau Anda pertanyaannya adalah bagaimana relevansi metode umi dengan kemudahan yang ada dalam Al-Quran yang dijajikan Allah dalam Al-Quran, dalam mempelajari Al-Quran yang dipraktekkan di lokasinya di SMP. Oke. Saya kira itu ya sebenarnya data ada, tapi istilahnya sudut pandang yang belum tadi karena Anda ya belum Anda tadi saran saya sudut pandangnya tadi historis dan antropologis. Jadi Anda menjadi seorang master di bidang antropologi Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muslimin untuk masukan pertanyaannya ya kepada Mbak Wiwin. Jadi yang pertama ya Mbak Wiwin dilihat juga ya tadi fokusnya kemana ya ada. Kemudian selain metode umi ada nggak metode pembandingan? Nanti dilihat juga ya. Kenapa sih metode umi yang diambil? Mungkin ada metode-metode lainnya. Tentu ada alasan akademis ya. Mbak Wiwin ya. Nah kemudian tadi data ya data yang ada data yang tersaji itu dilihat juga ya ada apa plus minusnya dari sebuah data kemudian yang ada di lokasi penelitian baru nanti ditambah pemahaman kita ya, sehingga arahnya menjadi jelas ya. Kemudian juga dianalisis data itu harus dianalisis. Kalau misalnya tadi pertanyaannya antara latar belakang masalah simpulan tujuan penelitian simpul sampai pada simpulan itu seperti piramida terbalik ya Mbak Wiwin. Jadi kalau pertanyaan penelitiannya 2 jawabnya 2 kata Pak Muslimin ya Pak ya. Nah tiba-tiba 3 itu dari mana ditambah sendiri berarti ya. Bukan Bu, jadi sebenarnya itu 2 poin yang sama, cuman digabung aja di satu ya. Ayo baik. Nah, jadi sehingga nanti mengkerucut ya